Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Ya gulam, la taltarra bi ta'atika wa ta'jabu biha. Atau kalau ngikut tagtaro boleh ya, wa ta'jab biha. La tagtarro bi ta'atika wa ta'jab biha. Was'alil haqqo subhanahu wa ta'ala qabulaha. Wahdar wa khaf an yunqilaka ila ghairiha. Pak Guru, mana Pak Guru ini? Nggak hadir ya Pak Guru ya? Mas Ani? Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, la taltarro bi ta'atika, jangan kamu tertipu dengan perbuatan taat yang kamu lakukan. Wa ta'jabu biha, dan kamu merasa bangga dengannya. Jangan kamu tertipu dengan perbuatan taat yang kamu lakukan dan kamu merasa bangga dengannya. Was'alil haqqo subhanahu wa ta'ala, dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala qabulaha, untuk menerimanya. Udah tuh, jangan sampai kita tertipu dengan perbuatan taat yang kita kerjakan. Kita lagi bangga-banggain aja, alhamdulillah saya bulan puasa kagak terawih pisan gitu. Orang-orang mah terawih tibang malaman pertama, malaman terakhir. Saya mah alhamdulillah tiap malam di musola gitu. Ngapain? Lagi dibangga-banggain aja. Tiap malam saya mah sholat 20 rakaat, 23 rakaat, tadarus alhamdulillah selama bulan Ramadan, sekebet ge kagak gitu. Lagi dibangga-banggain aja. Jangan sampai kita ketipu sama perbuatan taat yang kita lakukan. Alhamdulillah saya mah tiap malam nyiapin sahur, nyiapin takjil buat buka, sedekah bagi saudara saya buat Ramadan. Jangan sampai kita ketipu dengan perbuatan taat yang kita kerjakan, apalagi sampai membanggakan itu. Was'alil haqqo subhanahu wa ta'ala qabulah, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mau menerimanya. Minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah dah. Apa ge? Kalau ya Allah redo, bukan ya, lain lagi itu mah. Hah? Bukan, itu mah doa tarawih. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa qiyamana wa ruku'ana, kan kita minta itu. Ya Allah,
tolong terima puasa kami, sholat malam kami, ruku kami, sujud kami. Kita minta tuh kepada Allah, minta agar diterima. Minta. Karena kalau kita pikir-pikir lagi, kita cross check lagi, kita teliti lagi, berapa banyak ibadah perbuatan taat yang kita kerjakan yang sesuai dengan tuntunan Allah. Udah berapa banyak? Berapa banyak dari 20 rakaat yang kita kerjakan yang betul-betul khusyuk? Itu berapa banyak? Apa kok ngaji? Dari 20 rakaat itu yang kita kerjakan, berapa rakaat yang hati kita hadir saat mengerjakannya? Apa kayak? Kagak ada kayaknya. Puasa yang kita kerjain berapa banyak dari hari pertama sampai sekarang hari ke-11, sekarang malam ke-12. Berapa banyak puasa kita yang bener-bener jaga hati, jaga mulut, jaga mata, jaga kuping, berapa banyak? Sedekah yang emang bener-bener pakai cara terbaik, berapa banyak sedekah kita? Baca Quran, tadarus, berapa banyak tadarus yang kita baca dengan merenungkan bacaannya, memahami maknanya, berapa banyak? Nah, kalau mikir ke situ, terus apa yang mau kita banggain? Nah, pakai dibangga-banggain aja. Alhamdulillah saya mah puasa kagak pernah bolong. Alhamdulillah saya mah sebulanan tadarus sampai 5 kali bolak-balikin Quran. Alhamdulillah saya mah taraweh semalaman selama Ramadan 30 hari nggak pernah absen dari musola. Apa yang mau dibanggain kalau kita lihat cara taat kita masih seperti itu? Sholat masih cuma sekedar badan doang yang ikut, hatinya belum ngikut. Tadarus baru cuma sekedar bacanya doang, itu juga makhrajnya belum tentu pas, wakaf berhentinya belum tentu pas, hukum tajwidnya belum tentu pas. Apalagi buat ngerenungin artinya mah apa sih, lagi nyaut aja. Terus apa yang mau kita banggain sampai akhirnya kita memandang remeh, memandang rendah orang lain? Ya bulan puasa bukannya tadarus, bukannya taraweh, masih kerja aja. Apa yang mau kita banggain sampai ngomentarin orang, sampai mandang hina orang lain gitu. Apa yang mau kita banggain? Jangan sampai kita ketipu dengan semua itu. Alhamdulillah musola saya mah taraweh sampai keluar-luar, kagak ada yang masuk pisan. Di luar semua. Apa yang mau dibanggain? Toh sholatnya begitu buru-buru, boro-boro buat hadir hatinya kan. Terus apa yang mau kita banggain? Jangan sampai kita ketipu dengan itu semua perbuatan baik yang sudah kita kerjakan. Kita merasa bangga dengan itu. Ya bersyukur kudu, alhamdulillah kita masih digerakkan oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan. Alhamdulillah kita syukuri. Tapi jangan sampai kita membanggakan ibadah yang kita kerjakan. Sampai tadi ujung-ujungnya, sampai akhirnya kita memandang rendah orang lain yang belum bisa mengerjakan itu. Karena memang biasanya penyakit kita begitu. Kita tiap malam ngaji, begitu ngeliat orang yang kagak ngaji pisan, udah tua-tua kagak mau ngaji aja masa. Itu kita anggap rendah. Kita banggakan perbuatan baik kita. Udah kayak begitu rumahnya sama infak pelit banget. Jangan sampai mentang-mentang kita sama infak rada sering gitu. Masih rada sering. Sehingga memandang orang lain yang belum bisa melakukan itu kita anggap rendah. Jangan sampai.
ya tetap kita syukuri, alhamdulillah kita diberikan kekuatan untuk beribadah oleh Allah, berbuat taat, tapi jangan sampai kita ketipu dengan perbuatan itu. Jangan sampai. Mohon kepada Allah agar perbuatan taat yang kita kerjakan diterima. Karena tadi lagi-lagi kalau kita teliti, perbuatan taat yang kita kerjakan masih banyakkan cacatnya, masih banyakkan kurangnya. Begitu saja. Kalau mau kita teliti lagi perbuatan taat kita. Udah jelas itu. Oke, nambahin nggak cukup? Jangan sepi lagi nih. Kemarin udah mau sepi lagi aja. Wahdar, dan waspadalah, wakhof, dan takutlah, an yunqilaka ila ghairiha, bahwa Allah memindahkanmu kepada selain perbuatan taat. Yang pertama, jangan sampai perbuatan taat ini kita banggakan, kita mohon agar perbuatan kita diterima oleh Allah, dan kita pasang kewaspadaan. Iya, sekarang kita lagi dibikin rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji. Iya sekarang. Tapi kan kita nggak tahu kedepannya Allah mau bikin kita kayak apa, kita nggak tahu. Yang sekarang bader Allah rubah, Allah pindahin jadi orang bener, mudah, gampang buat Allah, bisa. Yang sekarang bener banget kemudian berbalik jadi orang bader, ya bisa banget buat Allah. Tapi naudzubillah, jangan sampai kita begitu, udah bener-bener balik jadi bader lagi, jangan sampai. Tapi buat Allah itu sangat mudah. Kalau emang Allah tetapkan kita ini yang tadinya seneng ngaji, seneng zikir, sama sholat juga nggak pernah ketinggalan, seneng sedekah, kemudian Allah ubah, Allah geser hati kita jadi orang bader, gampang-gampang aja, bisa-bisa aja. Makanya kita pasang kewaspadaan. Selain kita mohon agar perbuatan taat kita diterima oleh Allah, juga kita pasang kewaspadaan, jangan sampai kita dipindahkan ke posisi yang lain selain posisi taat itu. Karena tadi kita nggak tahu kedepannya kita bakal jadi seperti apa. Itu juga makanya kita jangan suka memandang rendah seseorang, jangan suka menghina seseorang yang sekarang kelihatannya masih di bawah kita. Yang kaya jangan suka menghina yang miskin, yang rajin jangan suka menghina yang malas, yang taat, yang benar jangan suka menghina yang masih bader. Karena tadi Allah Maha Kuasa untuk merubah, Allah Maha Kuasa untuk membulak-balikan kondisi orang itu, Allah sangat kuasa. Ini kan penyakit kita kadang-kadang tadi, mentang-mentang udah sering ngaji, mentang-mentang udah sering sholat sunnah, puasa sunnah, ngelihat orang yang masih bader aja, kita anggap dia hina, kita rendahkan, kita kata-katain. Kadang-kadang penyakit kita begitu. Jangan sampai itu. Abu Ustaz, ya kan kita sering melihat tadinya orang bader banget, preman, begitu tobat berbalik jadi ustad. Kan bisa jadi ustad tadinya bener banget berbalik jadi preman. Aman Armin. Jangan sampai itu, makanya jangan sampai kita suka merendahkan orang lain dan membanggakan apa yang kita kerjakan. Karena tadi kita nggak tahu kondisi kita ke depan kayak gimana, nggak tahu. Untuk merubah yang tadinya kaya jadi miskin, ya Allah Maha Kuasa. Untuk memindahkan yang tadinya orang miskin jadi kaya,
Allah kuasa, maha kuasa untuk itu. Gampang aja. Makanya jangan sampai kita merendahkan orang lain gitu. Karena tadi bisa jadi sekarang kita lagi di atas, nggak lama kemudian kita di bawah, atau bisa jadi sekarang kita di bawah, bisa jadi besoknya di atas. Udah situ dah. Bang Mak nambahin, cukup. Pak Ridwan kali, Pak Ridwan? Enggak. Kiai kali, Kiai? Cukup udah itu. Syukuri kita masih diberikan kekuatan untuk bisa berbuat taat, tapi jangan sampai muncul rasa bangga di hati kita sampai merendahkan orang lain. Jangan sampai itu. Minta agar kita terus diposisikan oleh Allah di tempat kebaikan, di tempat-tempat yang baik. Jangan sampai kita dipindahkan ke tempat yang buruk. Minta. Pasang kewaspadaan tinggi. Wahdar wa khaf an yunkilaka ila ghairiha. Waspadalah dan takutlah bahwa Allah memindahkanmu ke tempat selain ketaatan, ke posisi selain ketaatan. Udah tuh. Pak Ketua namanya enggak cukup? Ustaz Iqbal kali? Hah? Cukup. Man arafallaha azza wa jalla la yaqifu ma'a syai'in wa la yaghtarru bi syai'in. Orang yang mengenal Allah azza wa jalla, yang memahami bahwa Allah itu muqallibal qulub sifatnya, zat yang maha membolak-balikan hati. Mengenal Allah di sini maksudnya di situ. Allah itu zat yang muqallibal qulub, zat yang maha membolak-balikan hati. La yaqifu ma'a syai'in, tidak akan merasa aman berdiri bersama sesuatu. La yaqifu ma'a syai'in, tidak akan merasa aman berdiri bersama sesuatu. Tidak akan merasa nyaman di satu posisi. Karena tadi, iya sekarang lagi ditempatin oleh Allah, dikasih posisi sebagai bos, sebagai atasan. Besok kita nggak tahu masih tetap jadi bos apa diturunin kan gitu. Yang sekarang jadi tokoh, kita nggak tahu besok tetap jadi tokoh atau diturunin jabatannya. Yang sekarang kaya, kita nggak tahu besok tetap kaya atau diturunin jabatannya oleh Allah. Kita nggak tahu. Makanya orang yang betul-betul mengenal Allah, bahwa Allah itu zat yang membolak-balikan hati, nggak akan merasa nyaman di satu posisi, merasa tenang nggak bakal. Dan dia tahu kita ini bisa dirubah oleh Allah kapan aja Allah mau, kapan aja. Wala yaghtarru bi syai'in, dan dia tidak akan tertipu dengan sesuatu. Enggak akan ketipu. Enggak akan ketipu dengan perbuatan taatnya, enggak akan ketipu dengan jabatannya, enggak akan ketipu dengan kekayaannya. Enggak akan. Orang yang betul-betul mengenal Allah. Sayangnya kan kita belum betul-betul mengenal Allah. Tahu, baru sekedar tahu, tapi belum yakin. Yakin bahwa Allah itu zat yang maha membolak-balikan hati. Meskipun tiap sholat kita baca itu, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, kan gitu.
Ya Allah, Dat yang membolak-balikan hati, mantapkanlah hati saya di atas agama, di atas agama Islam. Setiap sholat kita baca itu habis tasahud. Cuma yakinnya masih belum muncul-muncul juga, Mang Taya. Ngerasanya udah aman aja. Udah. La ya'manu hatta yakhruja minad dunya ala salamati dinihi. Dia tidak merasa aman sampai dia keluar dari alam dunia ini dalam keadaan membawa agama yang selamat. Kita balik aja artinya ya. Asal katanya ala salamati dinihi, di atas keselamatan agamanya. Dia baru merasa aman kalau udah betul-betul yakin dia meninggal dalam keadaan Islam, baru udah aman. Selama belum ada kepastian itu masih belum aman. Karena tadi, jangankan orang kaya kita, banyak kisah-kisah orang yang tadinya benar kemudian dibalik oleh Allah kondisinya. Bal'am bin Ba'ur, Barsiso, itu bukan orang biasa, para waliullah. Tapi dibalik kondisinya oleh Allah. Yang tadinya begitu rajin ibadahnya sampai meninggal bigoiri iman, tanpa membawa iman. Jangankan kita, apalagi kayak kita mah. Dia tidak merasa aman sampai dia keluar dari dunia dalam keadaan membawa agamanya yang selamat. Wa hifzi ma bainahu wa bainallahi azza wa jalla. Dia tidak akan aman sampai dia keluar dari dunia dalam keadaan bisa menjaga hubungan antara dirinya dan Allah azza wa jalla. Wa hifzi ma bainahu, menjaga hubungan antara dirinya wa bainallahi azza wa jalla, dengan Allah azza wa jalla, baru merasa aman. Kalau udah betul-betul hubungannya kepada Allah tidak akan terlepas sampai dia meninggal, baru merasa aman. Orang yang kenal Allah, kalau kita mau belum kenal, jadinya begini dia, udah ngerasa aman aja. Padahal ibadah kita belum seberapa, masih banyak cacatnya, masih banyak kurangnya, tapi udah ngerasa aman aja. Bahkan udah berani merendahkan orang lain gitu. Padahal kalau dihitung-hitung ibadah kita ya belum ada apa-apanya. Para ulama salaf aja yang sholat malamnya 1000 rakaat, 500 rakaat, dalam sholat malamnya menghatami Al-Quran, zikirnya kepada Allah nggak ngaso-ngaso, itu aja masih ngerasa belum aman. Lah kita sholat baru yang wajib-wajib doang, itu kadang-kadang masih ngutang juga, masih ngutang. Puasa Ramadan doang puasanya, sedekah zakat fitrah doang, itu ketimbang beras doang 3,5 liter. Sedekah kadang-kadang itu aja bangganya bukan main. Padahal nggak seberapa ibadah kita, nggak seberapa. Betul. Terus apa yang mau kita banggain? Kenapa kita ngerasa aman aja? Padahal ibadah perbuatan taat kita baru segitu, kenapa udah ngerasa aman aja? Hati-hati tuh
waspada, jangan sampai kita seperti itu, tertipu dengan perbuatan taat yang kita kerjakan. Ya gulam, la tautarro bi'amalin, fa innal a'mala bi khawatimiha. Wahai anakku yang tercinta, la tautarro bi'amalin, jangan kamu tertipu dengan satu perbuatan. Baru ngerjain sholat taraweh dong, bangganya udah luar biasa, ketipu. Apa Ibu? Udah ketipu. Sedekah baru dikit aja, bangganya udah luar biasa. Jangan sampai tuh, jangan sampai ketipu. Fa innal a'mala bi khawatimiha. Karena semua perbuatan itu yang dihitung ujungnya. Yang dihitung ujungnya. Sebanyak apapun perbuatan baik yang kita lakukan, tetap aja tergantung nanti ujungnya. Apakah kita ini meninggal dalam keadaan membawa Islam atau enggak? Tetap aja ujungnya. Fa innal a'mala bi khawatimiha. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung ujungnya nanti. Ganti ya apa? Udah ya? Diganti ya? Udah nggak ada ujungnya. Yang ada kok ngaji Rosid. Udah nggak ada ujung. Alaika bisu'alil haqqi azza wa jalla ay yusliha khotimataka. Biasakan dirimu, alaika, biasakan dirimu bisu'alil haqqi azza wa jalla, dengan memohon kepada Allah azza wa jalla ay yusliha khotimataka, untuk memperbaiki akhir hidupmu. Minta tuh kepada Allah agar kita diberikan akhir yang baik. Makanya biasanya kalau ratib kita baca tuh, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ustaz. Kita minta tuh agar kita diberikan husnul khotimah. Karena tadi lagi-lagi, sebaik apapun perbuatan kita saat ini, lagi-lagi tergantung ujungnya. Apakah kita meninggal dalam keadaan membawa Islam atau enggak? Itu masalahnya. Biasakan dirimu untuk meminta, memohon kepada Allah azza wa jalla agar Allah memperbaiki akhir hidupmu. Wa yuqbidoka ala ahabbil a'mali ilaihi, dan mencabut nyawamu di atas perbuatan yang paling dia sukai. Apa ngomong? Tapi jangan sekarang kita ngomong, ya Allah seneng banget sama orang yang ngaji, terminta lagi, ya Allah cabut saya sekarang begitu. Mau lagi ngaji ini. Mau lagi bener. Mohon kepada Allah agar Allah mencabut ruhmu, mencabut nyawamu di atas perbuatan yang paling dia sukai. Makanya kalau lagi sakit berangkat ngaji. Lagi sakit. Kalau kata Buya mah ya kalau mati sakit di tempat ngaji. Buya itu mau Buya, kita belum nyanggup belum. Belum. Udah tuh. Ada yang namanya nggak cukup? Bang Yani kali, Bang Yani cukup. Bang Kenjon kali? Agak. Bang Budin? Lah ini jangan diem aja lah. Kiai kali Kiai. Pak Ketua kali enggak? Sabadrun? Bang Ori udah Ori? Enggak. Cukup itu dah.
Jadi jangan sampai kita ketipu dengan perbuatan taat yang kita kerjakan ya. Lagi-lagi, perbuatan taat yang kita kerjakan ini mah belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Udahnya baru sedikit yang kita kerjakan, ditambah lagi masih banyak cacatnya. Masih banyak cacatnya. Jangan sampai kita ketipu dengan itu. Udah ngerasa bangga, bahkan udah ngerasa paling benar, paling cakep, merasa paling suci, merasa paling baik, mandang orang lain yang di bawah kita ibadahnya udah jelek aja, udah rendah aja. Jangan sampai seperti itu. Qad akhbarakallahu azza wa jalla bijihadaini zahirun wa batinun. Allah telah memberitahukan kepadamu tentang dua jihad. Qad akhbarakallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah memberitahukan kepadamu bijihadaini dengan dua jihad. Akhbaraka memberitahukan kepadamu, zahirun wa batinun, jihad zahir dan jihad batin. Fal batinu jihadun nafsi wal hawa wat tab'i wasyaitoni wat taubati anil ma'asi waz zallati wat thabati 'alaiha wa tarkis syahawati al muharramati. Maka jihad batin yaitu jihadun nafsi, melawan nafsu, wal hawa, dan keinginan, melawan nafsu, keinginan, wat tab'i, dan tabiat, wasyaitoni, dan setan, wat taubati anil ma'asi wazzallati, dan bertaubat dari perbuatan maksiat dan kesalahan, wat tabati 'alaiha, dan mantap di atas taubat yang kamu lakukan, wa tarkis syahawatil muharramati, dan meninggalkan syahwat-syahwat yang diharamkan. Udah tuh, itu jihad batin, melawan nafsu kita, melawan keinginan kita, melawan tabiat kita, melawan setan kita, menghentikan perbuatan maksiat, dan mantep menjaga taubat yang kita lakukan, meninggalkan syahwat-syahwat nafsu kita. Itu jihad batin. Udah berapa Bang Adi yang dikerjain jihad batinnya? Ngelawan nafsu mana belum ya? Belum. Masih ngikutin aja sih bisa. Kepengenan masih diturutin. Hah? Belum ada yang jalanin. Itu jihad batin. Waz-zahiru jihadul kuffaril mu'anidina lahu wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa muqasatu suyufihim wa rimahihim wa sihamihim yaqtuluna wa yuqtaluna. Apa itu?
Udah tuh. Sedangkan jihad zohir yaitu jihadul kuffari, melawan orang-orang kafir, al-mu'anidina lahu, yang mengingkari Allah, yang menentang Allah, wali rasulihi, dan menentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa muqasatu suyufihim, dan menghadapi pedang mereka, warimahihim, dan tombak mereka, wasihamihim, dan panah mereka, yaktuluna wa yuktaluna, saling bunuh dengan mereka. Membunuh dan terbunuh, saling membunuh, dah gampang ya. Yaktuluna wa yuktaluna, membunuh dan terbunuh, ya gampangnya saling membunuh dengan mereka. Itu jihad zohir. Udah tuh. Fal jihadul batinu as'abu minal jihadiz zohiri. Maka jihad batin, melawan nafsu dan keinginan kita, serta melawan tabiat dan setan kita, as'abu minal jihadiz zohiri, itu lebih sulit, lebih berat dibanding jihad zohir. Kalau perang lawan orang-orang kafir dulu, waktu zaman masih Islam baru muncul, jihad zohir gampang itu, melawan orang-orang kafir. Tapi yang sulit, yang lebih sulit lagi itu jihad batin, melawan nafsu kita, melawan rasa malas di diri kita, melawan kepengenan kita. Itu yang lebih berat. Apa Bang Adi? Hah? Lawan hawa nafsu. Apaan? Keinginan banyak. Udah tuh. Ustaz tadi paham itu, dah jelas. Nggak ada yang perlu tambahin nggak? Cukup. Wa huwa qat'u ma'lufatin nafsi minal muharramati wa hijranuha, yaitu menghentikan kesenangan-kesenangan nafsu dari hal-hal yang diharamkan dan menjauhkan itu darinya, wa hijranuha, dan menjauhkannya. Susah. Yang paling gampangnya tadi dah, kayak sholat. Ini pilihannya dua, antara ngikutin tuntunan atau ngikutin nafsu. Kalau ngikutin tuntunan, resikonya nggak kepake lagi kita. Ujung-ujungnya kan nafsu yang diikutin. Dadah, yang penting kepake, yang penting jamaah pada seneng, yang penting makmum pada pada banyak yang ikut kan gitu. Hah? Pertengahan apanya? Lah gimana, kagak bisa Ustaz, tengah-tengah gitu. Masih nawar aja rumahnya. Kejeblok. Puasa, kebanyakan kita kan masih ngikutin nafsu. Harusnya puasa itu di rumah, jaga mata, jaga kuping, jaga hati. Pagi-pagi keluar jogging gitu.
Kata Bang Mak mengiatin pantat. Ntar sore jam 5 keluar lagi ngabuburit, ngikutin nafsu. Aturan nungguin maghrib pakai tadarus, pakai ngaji, jalan-jalan. Ada sih alasannya, pengen beli gorengan. Beli gorengan 1 jam, ayo pulang-pulang. Sedekah kan antara ngikutin tuntunan sama nafsu. Kan kebanyakan kita kalahnya di sini. Udah dah. Kalau kata Buya mah gampang aja. Begitu di kantong ada 2 lembar, yang satunya 100.000, yang satu 2.000, mana itu yang dikeluarin itu buat sedekah? Kira-kira yang dicabut yang 100.000 apa yang 2.000? Berarti selama ini kita belum bisa jihad batin. Semua aktivitas kita masih ngikutin nafsu. Ngapain aja dah dalam berkeluarga ya begitu, ngikutin nafsu. Apa ngomongkan? Semuanya. Makanya itu sulit, lebih sulit dibanding jihad zohir. Kalau jihad zohir mah gampang, mudah. Yang sulit itu jihad batin, lawan nafsu kita. Memutuskan kesenangan-kesenangan nafsu, menghentikan kesenangan-kesenangan nafsu dari diri kita. Tapi kalau masih diikutin aja ya. Wamtitalu awamir syar'i, dan menjalankan perintah-perintah syara', wal intihau an nahyihi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Apapun yang diperintahkan oleh syara' kita kerjakan. Mau itu yang fardu, mau itu yang sunnah, mau itu yang rukun, mau itu yang sunnah, semuanya dikerjakan. Itu perintah syara'. Nah, kadang-kadang kita mikir, dasar sunnah ini, begitu mulu mikirnya. Dasar sunnah ini, Bang Yani sholat nggak baca iftitah, dasar sunnah ini. Begitu mulu. Padahal semuanya perintah syara', mau yang fardu, yang rukun, yang sunnah, yang wajib, semuanya perintah syara'. Mau dipilih-pilih. Ini kapan sih kelar bahasan begini ya? Udah tuh, waktu namanya nggak cukup. Apanya? Beda kayak beda. Nafsu itu dari dalam diri kita sendiri. Kalau nafsu, kalau setan teman ke rumah ngajak, itu setan namanya. Beda Mang Haji. Beda. Kalau kita emang biasanya nyebutnya hawa nafsu begitu. Biasanya. Tapi padahal beda, antar nafsu sama hawa beda. Apalagi setan mah udah dari luar diri kita udah. Kalau nafsu sama hawa itu adanya dalam diri kita kayaknya. Kalau setan itu dari luar. Sampai mana tadi?
Faman imtatala amrallahi azza wa jalla fil jihadaini hasolat lahul mujazatu dunya wa akhiratin, atau wa akhiratan boleh ya, dunya wa akhiratan. Orang yang mengerjakan perintah Allah azza wa jalla di dalam dua jihad ini akan disediakan untuknya balasan baik di dunia maupun di akhirat. Al-jarahatu fi jasadis syahidi kal pasdi fi yadi ahadikum la alama laha indahu. Luka fi jasadis syahidi, di tubuh orang yang syahid, kalpasdi fi yadi ahadikum, hanya seperti bekam kuris ya bahasanya, Kong, kan ada dua, ada hijamah itu bekam, ada pasdu kalau bahasa katanya totok darah, pasdu. Luka yang terdapat pada tubuh orang yang syahid hanya seperti kuris pada diri kalian. La alama laha indahu, tidak sedikit pun ada rasa sakit yang dia rasakan. Buat orang yang syahid, meskipun badannya luka-luka, itu nggak berasa apa-apa, nggak berasa apa-apa. Nah kalau kita ngaji meriang dikit udah kalah, udah pilek dikit udah kalah, udah zikir pegel dikit berhenti, udah ngaji kaki udah kesemutan dikit kalah, udah. Kalau orang yang syahid mah jihad, karena benar-benar jihad, tebasan pedang nggak berasa sakit. Jihad, mak baru namanya jihad, mantap. Nah kita mah belum jihad pisan rasanya. Kalau zikir digigit nyamuk masih gatel. Jangankan sampai kena luka, sabetan pedang ya. Nah dan mata juga kalah mulu. Ngaji ngantuk betin, udah libur dulu. Apalagi kena tebasan pedang. Apa Ridwan? Orang-orang buat jihad mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan hartanya buat jihad. Lah kita berkorban badan belum bisa, berkorban harta apalagi. Lah kita jihadnya di mana, Bang? Jihad
jihad. Nah, kita diperintah jihad ini. Ayo kita jihad. Kali kalau sekarang jihad zohir nggak bisa, ya jihad batin. Tadi ngelawan nafsu kita, ngelawan rasa malas di diri kita, ngelawan rasa pegel, ngelawan rasa ngantuk, ngelawan rasa pelit kita. Wajah hidup bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan harta dan dengan raga kita. Jihad batin namanya. Wal mautu fi haqqil mujahidi li nafsihi at-taibi min dunubihi kasyurbil atshani lil ma'il baridi. Dan kematian pada pribadi orang yang melawan nafsunya, yang sudah bertaubat dari dosa-dosanya, bagaikan orang yang haus meminum air yang sejuk. Kayak orang puasa pas buka minum es, wah, enak banget itu, seger banget rasanya di tenggorokan. Makanya kalau ngaji 1 jam 2 jam mah belum ada apa-apa, belum jihad bisa kita remana. Mantap. Kudunya kayak orang aus, kausan, emang lagi puasa ongko, kepanasan ongko, leher kayak kecekek, nemu air es dingin buat, seger. Ini kita lagi jihad lawan nafsu nih. Kudunya enaknya begitu kudunya. Boro-boro. Udah tuh. Gimana Ustaz? Jelas itu udah? Kayaknya nambahin gak ya? Enggak. Sepi amat ini ya. Terusin ini. Terus sampai jam 3. Lah lagi jihad kita. Lagi jihad. Ya gulam, iz nafsaka awalan, thumma iz nafsa goyrika. Wahai anak-anakku tercinta, nasihati dirimu lebih dulu, baru kemudian nasihati orang lain. Kena pisan pasalnya. Nasihati dirimu terlebih dulu, baru kemudian nasihati orang lain. Udah Ustaz. Alaika bi khuwaisati nafsika. Kamu kewajiban mengutamakan dirimu. Jangan ampe kita ngajarin orang buat selamat, ngajak orang buat selamat, tapi kitanya celaka. Jangan ampe. Utamakan diri kita dulu. Ku anfusakum. Lindungi diri kalian dulu, baru wa ahlikum, baru keluarga kalian. Nasihati dirimu dulu, baru nasihatin orang lain. Kalau kita udah nasihatin diri kita, kitanya udah cakep, baru udah menasehatin bini, gue enak rasanya, bilangin anak gue enak, bilangin temen enak, kitanya udah ngejalanin duluan. Udah tuh, utamakan dirimu. Nah, kalau ngaji begini asal dapat bahasan, jangan buat orang-orang mulu, buat diri kita, buat diri kita.
Alaika bi khuwaisati nafsika. Utamakan dirimu. La tata'adda ila ghairika wa qad baqiya indaka baqiyatun tahtaju ila islahiha. La tata'adda ila ghairika. Jangan kamu ngurusin orang lain dulu. Kita belum kurus, jangan ngurusin orang dulu. Jangan ngurusin orang lain dulu. Ini masa dapat bahasa ngaji buat orang-orang mulu. Si Anu ini lagunya, si Anu ini lagunya. Jadi ngurusin orang mulu. Buat kita, ini buat kita. Wa qad baqiya indaka baqiyatun tahtaju ila islahiha. Jangan ngurusin orang lain dan pada dirimu masih banyak hal yang perlu kamu perbaiki. Wa qad baqiya indaka baqiyatun, dan masih ada pada dirimu banyak hal tahtaju ila islahiha yang perlu kamu perbaiki. Kalau masih banyak di diri kita yang belum rapi, jangan pakai ngerapihin orang dulu. Rapihin diri kita dulu. Begitu Mang Kenjon, rapihin diri kita dulu. Kalau muka kita masih cemong, jangan ngurusin cemong orang dulu. Apa Ibu? Lah kita masih nganggur, pakai ngajakin temen kita, lu mau ikut kerja sama gua, malah kerja di mana? Nganggur kon, gitu. Apa? Bang Andi pakai nanya, guru rokoknya apa guru? Emang apa Bang Andi? Saya mau minta, gitu. Gak usah ngurusin orang lain dulu kalau masih banyak hal yang perlu kita perbaiki di diri kita. Lagi bocah jadi cebokin sampai pada pucet. Masih bau aja ini. Dicebokin masih bau juga, dimandiin. Pada pucet bocah. Tau-tau nempel di kumis itu. Apa tadi Bang? Pindah ah. Di sini bubur kucing, pindah ah. Itu tuh di gelasnya. Jangan ngurusin orang lain dulu kalau kita belum rapi. Rapihin dulu diri kita. Jangan sampai kayak tukang, rumah orang mulu dirapihin, rumah dia mau bodo amatan. Bener. Waihak, celaka dirimu. Anta tagritu. Tagriku itu ya, pakai goin, pakai kof, tambahin titiknya tuh. Anta tagritu. Kaifa tukhallisu ghairaka. Anta tagriku, kamu itu tenggelam. Kamu masih tenggelam, kagak bisa berenang. Kaifa tukhallisu ghairaka, bagaimana bisa kamu menyelamatkan orang lain? Lah kita gue nggak bisa berenang, pakai pengen nyelamatin orang, yang ada kelam dua-duanya, bareng-bareng. Udah jangan pakai ngerapihin orang dulu, jangan pakai ngurusin orang dulu.
Diri kita aja ini masih banyak yang belum benernya. Diri kita. Emang resep pun ya kalau nilai orang, komentar orang resep pun gitu. Anta akma kaifataqudu ghairoka. Kamu itu buta. Bagaimana bisa kamu nuntun orang lain? Lah yang ada nyustruk bareng-bareng. Ya kalau kita kagak bisa berenang, jangan pakai nyelamatin orang. Kalau kita buta, jangan pakai belagu pengen nuntun orang. Apa Bang Yani? Innama yaqudun nasa al-basiru. Yang nuntun orang itu yang lihat. Sesungguhnya yang menuntun orang lain itu orang yang melihat. Lah kita go buta, masih pengen nuntun orang aja. Yang tugasnya nuntun itu yang ngeliat. Innama yukhallisuhum minal bahri as-sabihu al-mahmud. Sesungguhnya yang menyelamatkan mereka dari laut adalah perenang yang handal. Kalau udah jago berenangnya, baru dah nyelamatin orang yang lagi tenggelam. Yang ada ntar nanya doang. Anda butuh dana cepat? Sama, saya juga begitu. Nanya doang. Apa Ustaz? Hah? Dolu. Yang nuntun itu yang ngeliat, yang nyelamatin itu yang jago berenang. Innama yaruddun nasa ilallahi man arafahu. Sesungguhnya yang mengajak masyarakat berjalan menuju Allah itu orang yang kenal Allah. Yang bisa nganterin orang menuju Allah ya yang kenal Allah. Jangan ampe kita minta anterin sama orang yang kagak tahu jalan. Anterin gua nyok ke Surabaya. Toto dia gua kagak tahu Surabaya mana. Yang bisa nganterin kita kepada Allah ya yang kenal Allah. Nah kita mau usaha aja nanyanya sama yang bisa usaha, yang punya pengalaman usaha. Mau kerja nanyanya sama yang kerja. Nah kita belum kenal Allah, makanya pengen nganterin orang jalan menuju Allah. Lah nyampe kemana? Nyampe kemana? Amma man jahilahu kaifa yadullu alaihi. Adapun orang yang belum kenal Allah, bagaimana bisa dia menunjukkan masyarakat alaihi untuk menuju kepadanya? Enggak bisa. Makanya rapihin dulu diri kita. Kalau kita udah rapi, baru ngurusin orang lain, baru ngerapihin orang lain. Jangan sampai padahal kita masih berantakan, udah mau ngeberesin orang lain aja. Buat kita dulu. Udah tuh, cukup.
Makanya kalau dapat bahasan ngaji itu terapin buat diri kita, jangan buat orang-orang mulu. Ini emang kita niatnya ngaji ini memperbaiki diri, bukan buat ngurusin orang-orang, bukan, buat kita. Lagi-lagi buat diri kita, karena kita sadar betul bahwa diri kita ini masih banyak kurangnya, masih banyak cacatnya, masih banyak boroknya. Hati kita masih banyak sifat jeleknya. Jangan pakai ngerapihin orang dulu, kita dulu kita rapihin diri kita. Udah cukup, terusin ini. Gimana Ustaz? Terusin. Cukup udah. Pak Rahmat kali? Cukup. Udah. Sebelum saya tutup kali, Kiai nambahin nggak cukup? Makasih kan Mas Nek? Enggak. Apa? Hah? Enggak. Pakai nama guru buat ngebenerin orang. Lantar kalau kata gurunya, enggak sih, nggak ngomong begitu gitu. Yang paling cakep emang bukan kita yang ngomong. Ayo dah ngikut ngaji bareng sama gua, gitu yang paling cakep tuh. Biar sama-sama tahu. Biar sama-sama tahu. Tapi kan kemarin kita udah bahas juga sebelumnya. Kalaupun kita diminta untuk memberikan nasihat, kita diminta untuk memberikan mauizah, kita niatin ini buat nasehatin diri kita gitu. Buat nasehatin diri kita. Biar gak kena pasal ini. Lah kalau kita pakai pasal ini, berhenti semua besok. Kagak jadi ustaz lagi udah. Apa kemarin bahasanya gantung sorban gitu. Yang penting kalau kita ngaji itu arahin buat diri kita dulu. Itu Ustaz. Ntar kalau saya bilang boleh begitu dipakai semua ntar. Kalau kata guru saya mah begini gitu. Udah tuh. Cukup? Pak Ketua namanya enggak? Cukup? Bang Mak kali Bang Mak? Dah. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.